Pemirsa, kembali di iNews Siang, 14 orang pria di Aceh memperkosa anak di bawah umur. Dari 14 pelaku, 5 orang masih dikejar polisi. Sembilan pelaku pemerkosaan ini ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya Aceh. 9 pelaku tega mencabuli remaja di bawah umur. Bahkan polisi masih mengejar 5 pelaku lain yang juga memperkosa gadis yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa berawal saat korban keluar dari rumah untuk membeli bakso. Namun karena hujan, korban berteduh di sebuah bangunan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku yang melihat korban pun menyekapnya selama 2 hari. Kemudian 14 orang dengan tega memperkosa korban secara bergantian di sebuah kamar yang terdapat di kafe. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban berhasil pulang dan menceritakan kejadian ke ibunya yang langsung melapor ke polisi. Selain mengejar pelaku, bersama dinas terkait, polisi juga memberikan pendampingan pada korban. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi buah hati Anda saat bermain. Di Madiun, Jawa Timur, seorang anak usia 5 tahun tewas tenggelam di kolam renang saat berdharma wisata di sekolah. Ya Allah, astagfirullah. Detik-detik petugas mengevakuasi tubuh MA, anak berusia 5 tahun, dari dalam kolam di lokasi Taman Wisata Umbul Square di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, terekam video amatir warga. Petugas evakuasi juga sempat lakukan pertolongan pertama. Korban yang adalah siswa salah satu PAUD di Ngawi tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, korban akhirnya meninggal dunia. Peristiwa bermula saat rombongan PAUD Tambak Romo bersama siswa dan orang tua berekreasi ke Umbul Square. Anak-anak dibebaskan bermain, didampingi orang tua masing-masing. Diduga, sang anak lepas dari pengawasan. Tidak didamping oleh orang tua. Jadi sebenarnya ini kan di kolam bawah. Kolam bawah ini kan hanya sekitar 40 cm. Nah, tidak tahu bagaimana tiba-tiba anak ini sudah masuk di kolam dalam ini. Kolam dalam ini sekitar 120. Tapi kalau anak TK yang jelas tidak jajak ngomong. Dari dugaan sementara ini murni, ya, murni bukan karena ada kekerasan, tidak. Karena murni tewas tenggelam, usai divisum di Rumah Sakit Dolopo Madiun, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Ngawi, Jawa Timur. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Ayu Effendi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 5 orang penumpang kapal speedboat yang terbalik di Laut Desa Weduar, Kepulauan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara berhasil diselamatkan warga yang kebetulan sedang melintas dengan kapal speedboat. Inilah video detik-detik penyelamatan 5 orang penumpang kapal speedboat yang terbalik di Laut Desa Weduri, Kepulauan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Warga yang sedang kebetulan melintas dengan menggunakan kapal speedboat melaju kencang menuju lokasi kapal yang terbalik. Warga pun langsung menyelamatkan 5 penumpang yang terdiri dari 4 orang dewasa dan 1 orang anak perempuan yang terombang-ambing sambil berpegangan pada kapal speedboat yang terbalik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan seluruh korban pun berhasil diselamatkan oleh warga setempat. Pemirsa, dengan menggunakan perahu sejumlah siswa menerjang arus banjir untuk sampai ke sekolah. Namun aktivitas belajar mengajar sempat terhambat karena kurangnya alat transportasi. Dua pekan lamanya banjir merendam ribuan rumah dan sejumlah sekolah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat sungai Walenai dan Danau Tempe meluap. Untuk menuju pemukiman dan sekolah, para guru dan siswa harus menggunakan perahu karena terendam banjir. Lamanya banjir membuat aktivitas belajar mengajar terhambat karena terkendala alat transportasi. Sejumlah guru terpaksa bekerja ekstra lantaran menunggu siswa mereka terlambat datang karena terkendala alat transportasi berupa perahu. Jadi sekolah dikepung banjir. Dikepung banjir. Ketinggiannya ini sendiri, Pak?
kurang lebih 2 meter. Nah, seperti ini Pak, apa kendala Bapak sendiri Pak sebagai tenaga pengajar di sini Pak? Nah, kalau kendalanya ya itulah tentang transportasi, mau perahu. Para guru dan siswa berharap adanya bantuan perahu kayu untuk para sekolah yang terendam banjir. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, Ainus melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara mengakibatkan ratusan rumah di 3 desa di Kecamatan Seirampah kembali terendam banjir. Sementara di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, warga panik dengan derasnya aliran air yang menghantam pemukiman. Puluhan rumah di Dusun 1 Jalan Sinangkung, Desa Seirampah kembali terendam banjir. Air masuk ke dalam rumah warga hingga aktivitas warga terganggu. Kondisi yang sama juga terjadi di Dusun 1 Jalan Kancil, Desa Seirampah. Berdasarkan data dari Kepala Dusun setempat, terdapat sekitar 50 rumah warga yang terdampak banjir. Sementara di Dusun 3 Kampung Mandeling juga terdapat 50 rumah warga yang sudah terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan utama yang merupakan jalan penghubung antar desa. Yang parahnya tadi malam. Malam ya. Naik terus. Jam berapa itu? Mulai naik dari jam 2 malam sampai tadi malam. Ini banjir yang sekian kalinya lah ini ya? Iya, yang berapa kali lah. Sudah sempat surut kemarin kan? Sempat kering. Udah kering ini bang. Sementara itu, di Luwu, Sulawesi Selatan, setelah diguyur hujan deras selama 6 jam, Sungai Buah meluap. Warga sempat dibuat panik karena banjir membawa material lumpur dan kayu, bahkan arus banjir cukup deras saat menghantam pemukiman. Banjir yang secara tiba-tiba tersebut mengakibatkan ribuan rumah di 4 desa terendam dengan ketinggian bervariasi. Keempat desa masing-masing adalah Desa Pabarasang, Desa Tanarigela, Desa Baroa, dan Dusun Sakti. Ya, Sungai Buah ini yang meluapkan, mungkin karena tidak adanya tanggul atau apa ya. Begitu, berapa kali memang ini. Tapi ini sudah langganan banjir ya Pak? Sudah sering, tapi ini agak tinggi memang ini. Sudah tidak bisa ditangkis di pintu, jadi masuk semua. Warga berharap pemerintah dan kepolisian memperhatikan penebangan dan pembukaan lahan berlebihan di hulu sungai yang diduga kuat menjadi pemicu terjadinya banjir. Tim Liputan, Ainus melaporkan. Pemirsa, lahar dingin berisikan material vulkanik mengalir dari lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya petugas dan relawan panik saat banjir lahar dingin Semeru mengalir ke area perkampungan Renteng. Sejumlah petugas dan relawan yang bersiaga di area Kampung Renteng, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, berusaha menyelamatkan diri saat banjir lahar dingin Semeru mengalir. Mereka sempat panik pasalnya aliran lahar dingin Gunung Semeru dengan debit yang cukup besar membawa material vulkanis. Barusan kabar dari atas, dari Curah Koboan, untuk debit air semakin meningkat. Jadi yang dikhawatirkan di bawah, itu yang di Kamar Kajang, ada di Kampung Renteng, itu diharapkan untuk semua bergeser ke bawah. Material vulkanis banjir lahar dingin Semeru dalam debit yang cukup besar diperparah oleh air hujan yang mengarah ke sejumlah sungai jalur lahar, di antaranya Sungai Jugosari dan Sungai Kebondeli Utara. Meski tidak berdampak area permukiman warga, namun banjir lahar dingin mengakibatkan tanggul darurat yang berada di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberbuluh, jebol. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level siaga 3. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga yang hilang akibat hanyut terseret banjir di Mandailing, Natal, Sumatera Utara bertambah jadi 5 orang. Kelima korban hilang bersama perahu yang mereka tumpangi saat berusaha evakuasi mandiri. Lima warga Desa Hutarim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, dilaporkan hilang oleh perangkat desa setempat. Saat banjir terjadi Sabtu lalu, mereka terseret derasnya arus banjir ketika
mereka berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan perahu. Kelima warga yang hilang merupakan satu keluarga. Terdiri dari orang tua beserta anaknya. Namun identitas kelima korban hilang masih dalam pendataan. Kini total korban hilang akibat banjir di Mandailing Natal mencapai 6 orang. 6 sebelum sampai ke seberang, dan hingga saat ini masih belum ditemukan baik sampan maupun orangnya, yang diduga berisi 5 orang. Sementara itu, banjir di sejumlah desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang sebelumnya sempat mencapai 3 meter hari ini mulai berangsur surut. Di Desa Patiluban Hilir, Kecamatan Natal, ketinggian banjir sempat mencapai 2 meter, kini menyusut tinggal 1 meter. Sementara di Desa Gonting, Kecamatan Rantobae, ketinggian banjir tinggal 50 cm. Namun 4 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis, ketinggian banjir masih berkisar 1 hingga 2 meter. Naik terus sampai mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Juga pos kesehatan dan sarana pendidikan MDA. Kalau boleh dikatakan semua fasilitas yang berbentuk bangunan fisik semuanya. Akses jalan menuju sejumlah lokasi di pantai barat Mandailing Natal yang sempat terputus akibat longsor juga mulai terbuka. Meski masih ada sejumlah titik longsor yang masih dalam proses pembersihan. Hal ini juga lah yang mengakibatkan penyaluran bantuan belum maksimal karena truk pengangkut logistik belum dapat melintas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode KRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, warga dan petugas adu mulut karena tak terima kendaraannya diderek. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.